warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketimpangan sosial untuk memahami faktor-faktor penyebab dan juga solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, faktor penyebab ketimpangan sosial. Harus diingat bahwa sesuatu yang menyebabkan ketimpangan sosial itu sumbernya ada dua. Yang pertama, internal, yang kedua, eksternal. Faktor internal itu awalnya dari individu. Bisa dari nilai dan norma yang dianut oleh individu, bisa juga keterampilan dan pendidikan individu yang rendah, bisa juga budaya yang sehari-hari dipraktikkan oleh individu. Kita kasih contoh. Nilai-nilai dan norma sosial yang dianut oleh individu, misalnya apatis, tidak peduli, atau fatalisme, yang sangat percaya bahwa takdir tidak bisa diubah. Misalkan individu itu dia memiliki pendapatan yang rendah atau katakanlah miskin. Nah, dengan sikap apatis dan sikap fatalisme, individu tersebut tentu saja tidak akan maju karena dia merasa bahwa apa yang menjadi dirinya sekarang itu sudah tidak dapat diubah lagi. Nah, dari segi kualitas sumber daya manusia, faktor internalnya adalah rendahnya keterampilan dan pendidikan individu. Tentu saja misalkan individu tersebut hanya lulusan SD dan tidak sampai lulus kelas 3. Nah, otomatis dia tidak dapat bekerja sebagai dokter, tidak dapat bekerja sebagai pengacara, tidak dapat juga bekerja sebagai guru. Hal tersebut tentu saja menghambat akses individu tersebut ke dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan. Tapi, hal itu saja tidak cukup untuk menjadikan ketimpangan sosial jadi sesuatu hal yang bermasalah. Ada faktor kedua, yaitu faktor eksternal atau struktural. Contohnya adalah birokrasi. Kebijakan pemerintah itu juga bisa mempengaruhi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Selain dari birokrasi, ada juga struktur politik, demokrasi, dan otoritarian misalnya. Di negara yang bersifat demokrasi, setiap orang memiliki akses untuk terlibat dalam kontestasi kekuasaan. Setiap orang, jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dia bisa mencalonkan diri sebagai kepala negara. Akan tetapi, di negara yang bersifat diktator dan otoriter, masyarakat itu sangat terbatas akses terhadap kekuasaannya, dan kekuasaan hanya dimiliki oleh sebagian orang saja. Dari situ kita bisa lihat ya, bahwa struktur politik itu juga ikut mempengaruhi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Nah, selain itu, secara struktural juga bisa jadi disebabkan oleh lemahnya jaringan sosial di masyarakat. Masyarakat yang memiliki modal sosial dalam bentuk jaringan atau koneksi ke berbagai lembaga, koneksi ke berbagai masyarakat lain, itu bisa mengakumulasi sumber daya dan bisa mengakumulasi berbagai kesempatan yang bagus. Sedangkan masyarakat atau individu dengan jaringan dan modal sosial yang lemah, itu akses terhadap sumber daya dan berbagai kesempatannya akan juga terbatas. Nah, sederhananya seperti itu. Lantas, pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita ingin mengatasi atau mengurangi kesenjangan sosial, caranya bagaimana? Kita lihat. Cara mengatasi ketimpangan sosial itu kita dasarkan pada faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial itu sendiri. Tadi sudah kita lihat, faktornya ada internal dan eksternal. Sehingga, cara mengatasi ketimpangan sosialnya juga harus disesuaikan dengan itu. Yang pertama, kita harus melakukan satu perubahan struktural. Contohnya, birokrasi tadi, kebijakan pemerintah. Bagaimana caranya secara struktural birokrasi itu bisa mengurangi kesenjangan sosial? Contoh yang paling dekat, yang paling sering kita lihat adalah adanya beasiswa. Misalnya, beasiswa bidik misi dari Kementerian Pendidikan atau beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalkan kalian ingat, ada juga satu kebijakan pemerintah zaman dulu, yaitu Inpres atau Instruksi Presiden. Di dalam kebijakan itu, pemerintah gencar membangun sekolah dasar di daerah-daerah pedalaman. Nah,
Ada satu penelitian yang menyatakan bahwa ternyata kebijakan pemerintah dalam bentuk impres itu telah mampu mengurangi kemiskinan dengan angka yang cukup bagus. Ya, itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa perubahan struktural ternyata bisa mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, perubahan struktural yang juga bisa diambil dari kebijakan itu adalah bantuan modal usaha dari pemerintah. Nah, lantas apalagi cara mengatasi ketimpangan sosial yang kedua adalah secara kultural. Secara kultural artinya bisa dilakukan misal dengan kampanye anti-diskriminasi, kampanye keberagaman, atau pembelaan hak-hak perempuan. Nah, secara prosesual bagaimana? Secara proses, kita harus bisa mengubah sistem mobilitas sosial di dalam masyarakat untuk lebih inklusif dan tidak eksklusif. Artinya, berbagai sistem sosial di masyarakat itu harus terbuka kepada individu atau kepada kelompok-kelompok di dalam masyarakat terlepas dari latar belakang mereka, terlepas dari latar belakang ras, gender, status, atau etnis. Tidak eksklusif artinya sistem sosial di masyarakat tidak tertutup dan tidak memilah-milih individu atau kelompok sosial berdasarkan latar belakangnya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian cari fakta dan data yang menunjukkan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Dan coba juga cari kira-kira model solusi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial tersebut. Terima kasih.